Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya di pagi hari ini udara segar di sekitar pekarangan tempat tinggal saya, di mana saya merasa senang ini karena di sekitar tempat tinggal saya, di sekitar rumah ini saya mengkondisikan pemanfaatan lahan ini secara optimal, yang mana sesuai dengan konsep yang saya sampaikan bahwa saya membuat kondisi lingkungan ini dengan konsep pertanian terpadu. Pertanian terpadu yang saya maksud adalah mengkombinasikan tiga kegiatan: perikanan, perkebunan, dan peternakan. Nah, kita melihat di belakang saya ini ada buah-buahan, ini ada buah pepaya ya, di sekitarnya ini juga ada tanaman apa ini, sereh ya. Ya, di lain juga banyak nanti. Saya sengaja mengabadikan hari ini anjang sana sekitar lingkungan yang saya punya ini, saya akan sampaikan bagaimana pemanfaatan ini menjadi bisa untuk menunjang perekonomian keluarga. Oke, saya akan menunjukkan ini tadi seperti saya sampaikan adalah tanaman sereh. Ini adalah termasuk jenis tanaman jamu-jamuan, dan ini sekitar pagar saya keliling ini sudah penuh lebat ini. Ini manfaatnya karena ini tanaman untuk obat tradisional, terkadang gunakan ya, ada tetangga kadang-kadang mencari ini sebagai katanya untuk bisa mengobati ya ada beberapa penyakit yang katanya bisa. Nah, ini alhamdulillah ada pohon pepaya sudah berbuah, sebentar lagi akan matang ya. Nah, ini satu yang saya tunjukkan ya, pohon yang ada di sekitar rumah saya. Inilah yang namanya perkebunan ya, salah satu perkebunan. Oke, kita menuju ke bagian berikutnya. Nah, ini bagian yang pertama di belakang rumah saya. Ini kolam yang berukuran kurang lebih 4 meter kali 4 meter ya, kurang lebih. Ini di sekitarnya ada tanaman ya ini apa kata orang ini, seperti pelindung, seperti dia tumbuh alami saja di sekeliling kolam ya. Nah, kolam ini ada ikan lele ya, ikan lele yang tidak banyak ya, sisanya kemarin setelah dipanen ini kolamnya ya. Ada beberapa ekor saja, cuma sudah mulai cukup besar. Ini rencana kita akan jadikan bibit untuk dikembangkan ya. Ikan lelenya tidak banyak, mungkin 6 atau 7 ekor saja. Coba kita perlihatkan, ini kita beri pakannya, bagaimana reaksinya. Nah, tuh. Nah, keluar beberapa ekor ya. Nah, dia kan selain ini pelihara ikan yang merupakan bagian dari konsep pertanian terpadu tadi, ini juga memperindah lingkungan ya, karena kita dengan adanya ikan di kolam tentu perasaan kita merasa nyaman ya, karena ini merupakan bagian untuk membuat kondisi pikiran kita rasa nyaman. Oke kawan-kawan, kita akan lanjut ke yang lainnya ya. Oh ya, kita informasikan juga, nah di belakang ini juga ada pohon pepaya lagi, itu juga ada buahnya. Nah, kemudian di sampingnya itu ada pohon mangga ya, mangga gadung. Nah, ini pohon durian ini ya. Nah, kalau di samping saya ini pohon kelapa sudah lumayan, ini baru tinggi sekitar 1 meter badannya ya. Nah, di sampingnya juga ada pohon sukun. Nah, coba kita berjalan terus. Nah, ini di samping kiri saya ini adalah bekas kandang ayam petelur ya, panjangnya kurang lebih 22 meter ini. Sekarang tidak ada lagi ayamnya, itu dikarenakan kemarin sudah sampai masanya tidak
optimal lagi dia bertelur, maka saya stopkan, saya jual indukannya, belum saya ganti lagi ya. Nah oke kawan-kawan, ini ada kolam yang kedua. Nah ini kolam kedua ini kurang lebih panjangnya 20 meter. Nah kita lihat pandangan sana. Nah di samping kolam juga banyak tanaman-tanaman keras ya, mungkin buah-buahan. Itu ada jambu biji, ada juga dari jarak jauh itu kelihatan belimbing, nah, katanya belimbing tunjuk gitu. Nah samping juga kelapa, ada lagi sukun, ada lagi jambu. Nah kalau ini yang dekat ini adalah alpukat ya. Nah kita alpukat, ini alpukat okulasi ya. Nah kita dekat lagi, ini ada pohon pepaya lagi. Nah kita lihat subur sekali kan. Nah, subur sekali ya, itu sudah mulai ada tanda-tanda berbuah. Nah di sampingnya ini adalah pohon sawo manila. Ini sawo manila, dulu pohonnya tinggi, saya tebang, jadi dia bercabang pendek seperti ini. Nah di tengah-tengah kolam ini ada bekas pendopo. Ini pendopo ya, dulu berdiri pendopo itu tempat untuk bersantai ya, bersantai. Nah di sampingnya ada sukun ya kan, ada jambu ya. Coba kita lihat bagaimana aksi ikan yang ada di kolam ini. Tuh pendopo tuh ada perangkap ikan ya, ya seperti bagang lah istilahnya itu. Nah coba kita lipakan sini ya. Nah itu ikannya banyak sekali, ada papuyu, ada nila. Ya kan, kita lihat sendiri ikannya. Dia makan dengan lahapnya. Oke kawan-kawan, nah di kejauhan itu ada bangunan ya, itu sebenarnya adalah kolam terpal yang berukuran kurang lebih 2,5 meter kali 6 meter, kurang lebih 6 meter. Nah, itu kemarin diisi ikan papuyu, ikan betok. Ya. Nah kawan-kawan, oh ya ini, nah ada pohon sawo manila yang belum saya pangkas ya, masih asli, kondisinya besar ya ini. Nah buahnya juga ada, ini buahnya kawan-kawan. Nah buahnya ini sawo manila ya, ini buah. Supaya diketahui ini bermanfaat sekali kalau kita mencret atau apa, kita makan buahnya yang tidak begitu masak, itu bagus sekali untuk mencegah diare. Karena buah ini ya mengeluarkan getah. Saya pernah membuktikan sendiri ketika diare dimakan, alhamdulillah diarenya berhenti karena mungkin dari getahnya itu. Oke, kita sudah di penghujung kandang ayam petelur ini ya. Ini kolam yang kedua. Nah, ada lagi kolam yang ketiga kawan-kawan, yang di sebelahnya itu agak permanen ya. Nah nanti kita akan kondisikan ya. Sebelum ke sana coba kita melihat bagian dari kandang bekas ayam ini. Nah kita buka. Nah kawan-kawan, inilah keadaannya bekas kandang ayam petelur yang saya kelola dulu dengan lebar 2 meter, panjang kurang lebih 22 meter. Saya isi kemarin kurang lebih 200 ekor. Alhamdulillah ada hasil lah begitu untuk bisa menambah perekonomian
di rumah tangga. Nah, sekarang kita keluar ya. Oh ya, ini juga ada alat mana kita ini kondisikan air mancur. Nanti dia nyala ke sana. Dan di dalam sini juga saya ada alat kompresor. Kompresor ini saya gunakan untuk menimbulkan oksigen ya. Nah, dengan ini. Nah, coba kita nyalakan. Saya arahkan ke kolam terpal ini. Sudah nyala ya. Coba kita pindah melihat dari aerator yang dihasilkan. Ini ada 3 kolam kecil berukuran 80 cm kali 2 meter, dalamnya kurang lebih 60 cm. Ini kolamnya kecil. Ini sengaja saya tutup karena ini akan dimanfaatkan penebaran bibit ikan. Nanti akan mulai, ini masih dalam proses aplikasi airnya ya, aplikasi airnya supaya betul-betul siap nanti. Nah, ini adalah gelembung-gelembung ini dihasilkan dari kompresor tadi. Ini ya, saya lihat lebih dekat lagi. Nah, ini kawan-kawan ya, mengaplikasikan air dulu supaya betul-betul airnya ini siap. Ini kolam terpal yang kecil ini ada 3 buah yang sudah diisi air. Insya Allah nanti dalam 1 minggu akan kita tebarkan bibitnya. Ini sudah dimasukkan aplikasi aplikasinya supaya nanti kesiapan bibit untuk ke dalam kolam ini betul-betul matang. Oke, nah di samping kolam ini kan, kolam ini tetap berada di samping pagar ya, kita buat sedemikian rupa. Jadi dia berfungsi menjaga dinding pagar ini dan juga berfungsi sebagai pagar. Nah, ini sampingnya ini ada tanaman, semua ini akan ada. Ini tanaman sao biasa ya. Nah, ini sini. Nah, sampai ke belakang itu semua berfungsi. Nah, ini tanaman sirsak antara kolam terpal yang satu dengan kolam terpal yang kedua. Yang ada samping sini ada juga. Ini sirsak sudah berbuah kawan-kawan. Pohonnya pendek saja. Nah, kita lihat ini kenapa saya tutup. Ini sengaja untuk membentuk nanti bakteri yang bermanfaat supaya dia bisa hidup. Nah, kita lihat, kita buka kolam yang terpal kedua. Nih, ya sudah jalan. Ya. Nah, kita lihat lagi. Ini sampingnya ada lagi tanaman buah-buahan. Ini alpukat kan. Ini alpukat. Nah, kebetulan di sampingnya juga ada pepaya tumbuh. Ini alpukat. Nah, ini kolam yang ketiga yang sengaja kita persiapkan. Ini. Jadi beginilah keadaannya. Sebenarnya ada kolam lagi yang 3 buah tapi belum saya kondisikan. Belum saya kondisikan. Nah, terus terang seperti yang saya sampaikan tadi, semua kolam yang bersandar di pinggir pagar ini dia berfungsi sebagai penguat, juga sebagai pagar, dan di sampingnya semua ada tanaman. Ini adalah kelengkeng kawan-kawan. Nah, ini kolam terpal yang dipersiapkan tapi belum dikondisikan terpalnya. Nah, sampingnya itu ada lagi tanaman, itu namanya
tanaman nangkadak. Nah kawan-kawan, ini sudah berbuah 2 kali. Nah ini buah yang ketiga. Ini nangkadak, nangka, cempedak. Ini buahnya sudah ada. Yang ketiga, ini buah yang ketiga kawan-kawan, nangkadak. Nah, ini yang kolam keempat, yang keempat tadi masih persiapan tempatnya, tapi belum dipasang terpal. Nah ini yang kelima, belum dipasang terpal juga. Nah di samping ini lagi ada lagi tanaman ini apa kawan-kawan? Ini adalah durian musangking, tingginya sudah kurang lebih 4 meter. Ini juga okulasi ya, okulasi. Nah juga tanaman itu ada sereh lagi tumbuh ya. Sampingnya ini calon kolam yang ke-6. Jadi ada 6 buah kolam rencana kita akan jadikan ini. Kalau ini nanti terpasang akan memperindah tempatnya. Nah kawan, ini juga ada kelapa ya, kita bisa punya kelapa. Di samping kelapa itu ada jeruk. Ini ujung terakhir kolam kolamnya tanah saya. Begini keadaannya. Nah kawan-kawan, kita melihat kolam yang ketiga. Nah kolam yang ketiga ini saya perhias dengan air mancur ya, air mancur. Nah, kita abadikan dari kejauh ya, dari belakang ini. Nah kawan-kawan, kita melihat ada air mancur yang selain sebagai penghias, juga dia sebagai pembuat kondisi dari air di dalam kolam ini mendapatkan oksigen tambahan ya, karena dari air yang dari dalam kolam sendiri jatuh itu memberikan gelembung-gelembung yang bermanfaat. Nah kanan kiri ini ada kurang lebih 80 cm lebarnya, panjang sepanjang kolam ya, kurang lebih 20 meter sana. Itu direncanakan akan ditanami ya, tanaman kebun sayur rencana ini ya, dan kemarin sudah tanami yang mudah tumbuh saja seperti kangkung. Nah ini yang kita lihat hampir tidak ada lagi sela-sela tanahnya yang kosong yang tidak dimanfaatkan. Kalau kelapanya ini ada 5 pohon yang sudah berbuah, dan alhamdulillah buahnya cukup lebat. Kemarin dipanen, alhamdulillah yang sedikit ini bisa bernilai lah. Oke, kita sambil jalan-jalan ya, keliling ini anjang sana. Nah, kita melihat kalau ini terkondisi seperti ini kan betapa nyamannya kita kalau dibuat tempat duduk santai ya. Nanti kita akan coba memberikan pakan ikan yang ada di kolam ini. Ikan yang ada di kolam ini adalah ikan papuyu dan ikan nila. Oke. Nah, di samping kolam, nah dalam kolam ini ditumbuhi penghias. Ini bunga teratai ya. Nah, teratai. Manfaatnya dia ikan yang ada itu suka berlindung di bawahnya, terutama ikan papuyu. Apalagi kalau teratainya pagi hari, wah indah sekali kawan-kawan. Oke, kita akan coba. Ini juga ada tanaman ya seperti bunga seperti ini, tumbuh alami saja. Kita akan coba abadikan bagaimana kita memberikan pakan, reaksi ikannya seperti apa. Nah, kalau ini batas antara kolam yang ketiga dengan yang kolam kedua. Ini diberi pembatas seperti ini. Biasanya ini saya fungsikan untuk membakar tanah, ada daun-daun kelapa, daun apa yang tidak terpakai, ini dibakar di sini. Ini kolam yang kedua, tidak ada pembatas band yang agak permanen. Kalau yang ketiga ini lumayanlah kita kondisikan. Ya kawan-kawan, saya berada di kolam ketiga ya, sisi kolam ketiga. Kita melihat yang di belakang saya itu ada air mancur tadi ya, kita nampak bagus ya kalau kita lihat. Selain keindahannya,
dua manfaat yang seperti saya sampaikan tadi, bisa ikan-ikan itu lebih senang dan aktif dalam kesehariannya. Yang penting kita jaga pakannya, juga kita jaga, kemudian airnya juga kita jaga, insya Allah dia akan baik-baik saja. Baik, ini kita akan abadikan memberi pakannya ya. Ini pelet yang kita gunakan, tapi tidak banyak juga kita gunakan. Kita lihat ikannya makan dengan lahapnya ya. Kita bergerak terus ke belakang lagi ya, kita sambil memberi pakannya. Ya, aktif tadi ikannya ya. Oh ya, dia kawan-kawan, ini ada di samping. Ini saya ada perangkap ikan ya. Ya, ada ikannya. Terus kita ke belakang, bagaimana nanti kita beri. Wah, ini itu ikan puyuh yang nampak agresif ya. Karena di kolam ini ada ikan nila, ada ikan pepuyuh. Mungkin ini aja dulu kawan-kawan yang bisa saya informasikan ya. Semoga bermanfaat. Selalu saja berinovasi. Lingkungan yang kecil apabila dimanfaatkan se-efektif mungkin akan bisa bernilai. Target saya sebenarnya adalah bisa memenuhi skala rumah tangga. Syukur-syukur nanti bisa untuk sebagai komoditas, bisa membantu perekonomian keluarga ya. Nah, itulah opsi saya. Kan saya juga bekerja sebagai pegawai negeri ya, jadi saya ini adalah sampingan kegiatan saya yang saya lakukan bisa pagi dan sore, kadang saya lakukan dengan santai saja ya. Barangkali ini aja. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian informasi ini. Salam hobi yang serupa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.